الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, bulan Ramadan ini boleh dibilang sebagai bulan pertarungan. Pertarungan antara kita dengan syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh abadi. Musuh abadi bagi manusia itu adalah syaitan. Karenanya syaitan itu dalam menggoda manusia punya siasat. Siasatnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menceritakannya di dalam surat Al-A'raf ayat 17. Surat 7 ayat 17. Apa yang dikatakan oleh syaitan? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian akan aku datangi manusia. Itu kata syaitan di hadapan Allah. Ya Allah, akan aku datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak mendapati kebanyakan manusia orang yang bersyukur. Jadi di ujung kalimat ini adalah syaitan itu punya target minimal. Apa targetnya? Supaya manusia menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Ini banyak apa enggak orang yang tidak bersyukur? Iya. Kalau orang jadi pejabat, gajinya gede enggak? Gajinya gede, tunjangannya banyak. Bahkan dulu belum jadi pejabat, dia bisa beli baju sendiri. Tapi sesudah jadi pejabat, bajunya dibeliin oleh anggaran negara. Dapatnya udah banyak, tapi dia tidak pandai bersyukur. Kalau begitu perlu kita pahami apa yang dimaksud syaitan goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Saya ini bukan ahli tafsir. Saya tidak berani menafsirkan ayat. Kalau saya menjelaskan ayat, sifatnya saya membaca tafsir dan saya menyampaikannya. Bahkan ulama-ulama tafsir mengutip pendapat seorang sahabat yang ahli tafsir, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu nama populernya adalah Ibnu Abbas. Dulu di zaman Nabi itu sahabat-sahabat ada yang namanya sama. Nama Abdullah itu banyak, sehingga dihubungkan namanya itu dengan nama bapaknya. Abdullah bin Abbas jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar jadi Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud jadi Ibnu Mas'ud, dan sebagainya. Kalau orang kampung kita namanya sama beberapa orang, itu ngebedainnya bagaimana tuh? Kalau manggil, Abdullah yang satu orangnya pendek, dipanggillah Abdullah pendek. Abdullah yang satu orangnya tinggi, dipanggillah Abdullah jangkung.
Abdullah yang satu warna kulitnya hitam, dipanggillah Abdullah hitam. Nah, itu panggilan yang tidak bagus. Bagusnya dihubungkan dengan nama bapaknya. Kata Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, syaitan goda manusia dari depan. Syaitan itu menanamkan keraguan ke dalam hati manusia, ke dalam pikiran manusia akan kehidupan akhirat. Ditanamkan keraguan akan adanya kehidupan akhirat. Makanya beriman pada adanya hari akhirat itu sangat penting. Bahkan penyebutannya sering dirangkai dengan keimanan kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Nah, itu dia. Wa mahum bimu'minin. Di antara manusia ada orang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal dia bukan orang beriman. Ada lagi misalnya hadis Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman pada Allah dan pada hari akhir, ngomonglah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Jadi penyebutannya dirangkai, iman pada Allah, iman pada hari akhir, itu menunjukkan pentingnya beriman pada hari akhirat. Tapi syaitan tanamkan keraguan. Kalau udah ditanamkan keraguan, orang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, wah itu bahaya. Surat 27 ayat 4, surat An-Naml ayat 4 itu menyebutkan, innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat memandang baik amal-amal yang buruk. Perbuatan buruk dianggap perbuatan baik. Diberilah bahasa, dimainkanlah istilah-istilah yang kesannya baik, padahal sebenarnya itu buruk, dikemas dengan bahasa. Contoh, berzina. Bagaimana berzina? Berzina itu perbuatan yang sangat tercela. Apalagi kalau nyari duit dengan cara berzina. Ada nggak orang nyari duit dengan cara berzina? Dulu istilahnya pelacur. Istilahnya pelacur. Dalam perkembangannya istilah ini diubah, diganti dengan apa? WTS. Diganti dengan istilah WTS, wanita tunasusila. Kalau Titik Puspa bilangnya kupu-kupu malam. Kupu-kupu bagus nggak? Nah, itu diganti dengan WTS. Ketika disebut WTS, itu kesannya udah kesan masalah sosial. Sama dengan tunawisma, tunarungu, tunanetra, tuna aksara, dan tuna-tuna yang lain. Sekarang istilahnya diganti lagi. Apa itu? PSK. PSK. Apa itu PSK? Pekerja seks komersial. Lah dia dibilang kerja. Dibilang kerja. Itu sebutan yang bagus. Kerja dia itu. Konsep barat memang begitu. Dia dianggap, dia dimasukkan dalam kategori pekerja. Karena pekerja dia ada pajaknya, pajak penghasilan. Nanti kalau dia udah tua, udah nggak laku lagi, maka dia dinyatakan pensiun. Dapat uang pensiunan. Pelacur itu ada uang pensiunannya. Karena dia bayar pajak. Bapak bayar pajak, nggak ada pensiunannya itu. Yang kerja aja nggak ada pensiunannya sekarang. Kenapa? Pakai model outsourcing. Itu contoh. Ini bahayanya. Banyaklah contohnya. Yang kedua,
syaitan goda dari belakang. Bagaimana dari belakang maksudnya? Kata Ibnu Abbas, manusia itu ditanamkan kecintaan kepada dunia, terlalu cinta pada dunia. Dunia ini boleh kita cintai, tapi terlalu cinta itu yang jangan. Apa saja boleh kita cintai. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai apa yang kamu mau cintai, tapi ingat kamu pasti bakal berpisah dengannya. Kita cinta kepada rumah enggak? Cinta. Datang kemari bawa rumah apa enggak? Enggak. Kita udah berpisah dengan rumah kita. Meskipun nanti kita balik lagi. Itu contoh. Punya mobil nggak? Motor? Punya. Dibawa masuk nggak ke masjid? Enggak. Kita udah berpisah tuh namanya. Nah, terlalu cinta pada dunia ini yang membuat orang jadi lemah. Sehingga kata Nabi, akan datang satu masa di mana umat ini akan menjadi seperti makanan lezat yang diperebutkan orang lapar. Kenapa ya Rasul? Apa karena jumlah kita sedikit? Tidak, jumlah kamu banyak. Cuma banyaknya seperti buih di lautan. Kenapa begitu ya Rasul? Kok banyak tapi seperti buih di lautan? Kalau buih di lautan itu kan tergantung ombak. Ombak ke utara dia ke utara, ombak ke selatan dia ke selatan. Beda sama karang. Bagaimana karang? Karang diterpa ombak, ombaknya yang pecah. Tapi kalau buih ngikut aja. Begitu. Kenapa begitu ya Rasul? Karena pada jiwamu terserang penyakit hati yang disebut dengan al-wahan. Al-wahan itu apa ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta pada dunia, takut kepada mati. Jabatan itu bagian dari cinta dunia. Harta itu bagian dari dunia. Wanita bagian dari dunia. Orang terlalu cinta pada semua itu membuat dia jadi lemah. Baik, itu yang kedua. Maka cintai dunia ini sekedarnya. Harta misalnya nggak bisa kita nikmati semua. Saya suka mengatakan, mencontohkan, bapak punya duit 1 juta, bawa duit 1 juta, lalu masuk ke restoran Padang yang paling enak. Apa tuh yang paling enak? Restoran Padang yang paling enak yang mana? Itu selera masing-masing lah. Nah, kata dia sederhana, bukan, natrabu, bukan, itu. Nah, lalu apa yang ada di situ dijejer di meja, dijejer di meja. Bisa nggak kita bayar? Makanan semeja itu bisa kita bayar, karena bawa duit 1 juta masa nggak cukup. Tapi bisa nggak menikmati semuanya? Makan semuanya? Nggak bisa, nggak mampu. Sama kayak kita berbuka puasa, nafsu besar, ya, nafsu besar untuk buka puasa. Apa aja dibeli, apa aja disiapkan. Giliran minum segelas, makan 3 butir kurma, rasanya udah kenyang. Nah begitu, nggak bisa kita nikmati semua. Lalu untuk apa sampai menghalalkan segala cara, padahal menikmatinya aja nggak bisa. Yang ketiga, syaitan goda dari kanan. Syaitan goda dari kanan itu maksudnya adalah supaya manusia mengabaikan syariat, mengabaikan hukum, mengabaikan aturan. Maka kita puasa diingatkan kembali,
dalam ayat-ayat tentang puasa itu ada kosakata hukum. Misalnya ayat 187 surat Al-Baqarah, uhilla lakum, itu kata halal. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu, lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, pada malam hari untuk melakukan hubungan dengan istri. Nah, itu kosakata hukum. Cuma manusia banyak yang mengabaikan hukum. Jangankan hukum Allah, hukum yang dibikin oleh sesama saja, yang dibikin oleh manusia, itu masih diutak-atik juga. Untuk apa? Untuk berbagai kepentingan. Hukum diubah-ubah untuk berbagai kepentingan. Makanya orang sulit untuk percaya kepada Mahkamah Konstitusi misalnya. Orang sulit percaya kepada lembaga namanya DPR misalnya, yang membuat aturan. Nah, hukum Allah banyak juga yang diabaikan. Allah sudah tentukan, kamu kalau mau menikah, menikahlah dengan yang mukmin, menikahlah dengan yang muslim. Ini menikah sama orang kafir. Ada nggak yang nikahnya sama orang kafir? Nah, itu contoh. Nggak boleh nikah dengan orang kafir. Baik, terakhir, syaitan goda dari sebelah kiri. Kata syaitan maksudnya adalah supaya manusia itu menjadi orang-orang yang lebih suka, lebih menyukai dosa daripada pahala. Nah, ada dosa, ada pahala. Syaitan goda agar manusia lebih suka pada dosa. Akibat dari semua itu, manusia menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Padahal bersyukur itu sangat penting. Kalau kita bersyukur, ditambah nikmat. Ditambah itu bisa jumlahnya, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Kalau jumlahnya belum bertambah, yang bertambah itu adalah rasanya. Meskipun dikit, rasanya seperti banyak. Nah, puasa ini mendidik kita untuk jadi orang yang pandai bersyukur. Kenapa? Tiba waktu maghrib, kita minum segelas, kita makan 3 butir kurma saja, itu nikmat betul rasanya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua agar kita menjadi orang-orang yang waspada kepada syaitan. Sampai-sampai kita mau baca Quran. Baca Quran baik kan? Baca Quran itu baik. Meskipun baca Quran itu baik, ternyata mau baca Quran harus berlindung pada Allah dari godaan syaitan dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mau baca Quran yang udah jelas-jelas baik saja harus berlindung pada Allah dari godaan syaitan, apalagi mau melakukan aktivitas yang lain. Cuma sayang, baca Quran ingat berlindung pada Allah, tapi aktivitas lain kita tidak berlindung kepada Allah. Akhirnya apa? Syaitan turut serta dalam urusan-urusan kita. Sampai-sampai kalau ada masalah itu sering dibilang itu masalah udah kayak lingkaran setan. Nah, gitu. Padahal emang setan melingkar-lingkar di situ. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa berjumpa pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.